Indonesia Emas 2045 sebuah rancangan yang dibuat untuk mencapai keberhasilan serta merayakan berdirinya bangsa Indonesia selama 100 tahun lamanya. Rancangan tersebut memiliki beberapa visi misi menarik untuk membuat bangsa Indonesia lebih maju. Di antaranya, pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Lalu, bagaimana rancangan Indonesia Emas 2045 ini bisa diterapkan di dunia maritim? Dalam acara Awarding Greenport 2022, Luhut B. Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan akan meningkatkan kualitas pelabuhan yang ada di Indonesia dengan melakukan digitalisasi agar terhindar dari praktek korupsi dengan mengimplementasikan Green and Smart Port. Lantas, bagaimana proses implementasi serta peran PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam Green and Smart Port? Simak di Windy Ocean Podcast. Semangat pagi Mitra BKI. Mitra BKI, kembali lagi bersama saya Agnes. Selamat datang di Windy Ocean Podcast dan selamat mendengarkan. Baru saja disampaikan nih mengenai Green and Smart Port di opening podcast tadi. Pertanyaannya, apa itu Green and Smart Port dan mengapa itu menjadi penting sampai ditekankan oleh Menteri Kemenkomarves? Sudah hadir narasumber kami, Mbak Yuni Sasempuli. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, Mbak Yuni, jujur kali ini saya tertarik sekali nih dengan topik berikut ya, karena ada kaitannya dengan Pak Luhut B. Panjaitan. Tapi sebelum masuk ke sana, kita bolehlah kenalan dulu ya, bahwa Mbak Yuni ini sudah berapa lama menangani terkait pelabuhan ini? Kalau dari saya Yuni Sasempuli. Sebelumnya saya di SBU Marine Services. Saya di BKI dari tahun 2018, sempat di KKP selama 3 tahun, lalu kembali lagi di BKI. Dan untuk khusus Greenport ini dari tahun 2023. 2023, 1 tahunan ya kurang lebih. Iya, kurang lebih. Baik, nah Mbak Yuni, menurut riset tim kreatif kita, Pak Luhut B. Panjaitan ini selaku Menteri Kemenkomarves ingin meningkatkan kualitas dari pelabuhan nih berupa sistem digitalisasi di pelabuhan. Nah, salah satu caranya adalah melalui si Green and Smart Port Award ya. Nah, kalau boleh tahu, apa itu Green and Smart Port Award? Nah, program Green dan Smart Port Award ini diinisiasi oleh Kemenkomarves dan itu berdiri atau diinisiasi sejak tahun 2019 bersama dengan Sukovindo. Green dan Smart Port ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas karbon atau ERK. Nah, salah satunya juga tertuang nih di dalam Climate Change Control kriteria yang diadakan di Inggris. Program Green dan Smart Port ini diinisiasi oleh Kemenkomarves bersama dengan Sukovindo. Nah, dari program Green dan Smart Port ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon di sektor kepelabuhanan. Nah, salah satunya itu tuh tertuang di Climate Change Control kriteria yang digelar di Inggris. Nah, yang merupakan bagian implementasi dari standar internasional. Dan di situ juga ada regulasi pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang kemudian best practice-nya itu dilakukan Greenport secara global. Dan Smart Port ini adalah pelabuhan pintar, di mana itu adalah sebuah sistem yang mengedepankan pengelolaan berbasis IT, di mana di sana terintegrasi dengan program pemerintah, salah satunya INSW, dan pengelolaan pelabuhan yang berkelanjutan yang dampaknya itu nanti akan menjadi pelabuhan yang efisien dan ramah lingkungan. Jadi memang tujuannya seperti untuk dekarbonisasi gitu ya? Iya, betul. Dan juga untuk mendukung blue economy yang memang dicanangkan oleh pemerintah gitu. Baik Mbak Yuni, tadi kalau misalnya mendengar terkait pengertian dari Green and Smart Port Award ini, kira-kira mengapa aspek digitalisasi di pelabuhan ini sangat ditekankan nih oleh Pak Luhut B. Panjaitan? Karena kan beliau sendiri ingin pelabuhan itu lebih terintegrasi ya dalam aspek digitalisasi. Nah, dalam Smart Port itu sendiri ada namanya INSW. Nah, INSW itu sendiri adalah Indonesian National Single Window. Nah, INSW ini sendiri merupakan bagian dari program pemerintah di mana si INSW ini
untuk pelabuhan yang nasional dan internasional itu wajib untuk mengikuti atau memiliki terdaftar dalam INSW. Tujuannya apa? Untuk single submission data dan information. Nah, jadi ada informasi yang diproses secara tunggal, di mana tersinkronis, dan juga untuk pembuatan keputusan secara tunggal, juga untuk pemberian izin pengeluaran barang seperti kargo, dan juga single decision maker for customs clearance dan release dari suatu kargo. Jadi mendorong ekosistem logistik nasional yang NLE yang sebelumnya sudah dicanangkan juga oleh pemerintah, dan untuk meminimalkan praktik korupsi di pelabuhan sehingga terblok oleh sistem yang udah dibangun oleh pemerintah tadi. Dan juga INSW ini mendorong untuk INDI 4.0 gitu. INDI 4.0 itu apa? 4.0 itu adalah salah satu peraturan dari pemerintah ya, yang dimana dia itu mendorong perekonomian yang memang bergerak secara milenial atau terbarukan gitu. Jadi yang generasi muda jadi lebih mudah paham mungkin ya, jadi sosialisasi lebih mudah seperti itu. Oke, nah kalau misalnya boleh tahu nih, tadi kan kalau misalnya saya sedikit simak ya, ini kan untuk meminimalisasi terjadinya korupsi di pelabuhan seperti itu ya. Berarti mungkin salah satu solusinya adalah dengan mendigitalisasi si pelabuhan ini ya. Kalau misalnya digitalisasi berarti kita berbicara juga tentang sistem seperti itu ya Mbak, berarti kalau misalnya pada saat prosesnya seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mbak Yuni, kapan diadakannya Green and Smart Port Award ini? Green dan Smart Port Award ini dilakukan dari bulan Agustus ya. Biasanya di bulan Agustus itu sudah melakukan registrasi pelabuhan-pelabuhannya. Lalu nanti di bulan Oktober dan November biasanya itu kita melakukan assessment atau verifikasi langsung ke lapangan. Gitu. Itu dari tim kita nih. Nah, biasanya dari Kemenkomarves itu mereka memiliki list-list dari pelabuhan yang memang bisa mengikuti Green dan Smart Port. Jadi udah ada kandidatnya gitu ya? Nah, iya, dari rekomendasi Kemenkomarves, nanti Kemenkomarves bersurat kepada pelabuhan yang ditunjuk, lalu nanti kita menunggu registrasi ulang dari pelabuhan, dan juga bisa dari pelabuhannya itu sendiri memang voluntary mengikuti. Jadi ada dua tahap. Dia bisa yang pertama dia bisa mendapat surat rekomendasi dari Kemenkomarves. Yang kedua dia bisa voluntary. Jadi memang bersedia sendiri ya? Iya, mengikuti Green dan Smart Port ini. Kalau misalnya yang rekomendasi itu kan berarti sudah jelas ya bahwa memang ibaratnya sudah masuk kualifikasi si Kemenkomarves ya. Tapi kalau misalnya yang voluntary ini, berarti apakah akan melewati seleksi lagi Mbak seperti itu? Kalau secara voluntary itu nanti kan kita beberapa kali ada melakukan sosialisasi ke pelabuhan-pelabuhan ya, seperti badan asosiasi seperti ABUPI, lalu secara Pelindo, secara menyeluruh juga kita pernah melakukan sosialisasi. Nah, itu biasanya mereka tertarik untuk mengikuti Green dan Smart Port. Nah, nanti ketika mereka memang ada tens ke sana, ada keinginan untuk mengikuti Green dan Smart Port, dia bisa melakukan self assessment. Nah, bisa nanti ya? Iya, nanti kita karena kita punya websitenya. Online juga ya? Karena kita punya websitenya, lalu nanti ada beberapa kategori dan kriteria yang memang harus diisi di situ. Nah, nanti mereka melihat tuh dari sana dan bisa mengukur apakah mereka itu kira-kira bisa tidak mengikuti gitu ya? Green dan Smart Port ini gitu. Jadi dari situ mereka bisa menyimpulkan gitu kan, bisa atau tidak mengikuti Green dan Smart Port ini. Kebetulan memang kategorinya banyak. Biasanya ketika misalnya memang proper mereka itu sudah bagus, dari KLHK biasanya sudah bagus, nah maka untuk Green dan Smart Port ini mereka bisa mengikutinya. Dan kebetulan dari Kemenkomarves juga menilai dan juga punya database-nya terkait dengan pelabuhan-pelabuhan yang mungkin
sesuai dengan standar atau tidak. Sudah masuk kualifikasi ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk Green and Smart Port Award ini setiap berapa periode dia diadakannya, Mbak Yuni? 1 tahun sekali saja. 1 tahun sekali aja ya. Iya, Berarti betul. memang jangan sampai terlewatkan ya kalau Iya, memang yang betul. ingin voluntary tadi ikutan gitu ya. Baik, kalau misalnya kita bicara tentang aspek apa saja yang dinilai dalam Green and Smart Port Award ini, apa aja nih Mbak sepengetahuan Mbak? Atau memang sudah ada ketentuannya kan biasanya kalau misalnya yang dinilai itu apa aja dari Green and Smart Port Award ini untuk jadi pemenang? Nah, kalau di Green dan Smart Port ini ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama ada aspek manajemen, yang kedua itu ada aspek teknis, yang ketiga itu ada aspek digitalisasi. Nah, untuk secara menyeluruh itu ada 13 kriteria. Oh, banyak ya? Iya, betul. Tapi memang 3 utamanya? Iya, Oke. 3 secara utamanya. Nah, dalam perhitungan itu nanti terdapat namanya rating tools. Oke. Rating tools itu adalah alat bantu bagi asesor yang dimana penilaian itu untuk mengetahui sejauh mana implementasi dari Green dan Smart Port itu. Nah, ketika misalnya rating tools itu kita nilai, di situ nanti ada seperti bobot, ada tolak ukur, harus ada evidence-nya juga yang harus mereka isi, harus ada penilaian gap-nya juga, ada scoring. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu nilainya berapa, dan ketika misalnya dokumennya itu sudah diupload, biasanya dari kita itu melakukan verifikasi langsung ke lapangan, ke pelabuhannya, survei langsung gitu ya. dan juga wawancara dengan pekerja yang ada di sana, begitu. Nah, survei kondisi itu untuk meningkatkan kesesuaian antara data yang diupload betul. dengan Kondisi lapangannya. kondisi yang ada di lapangan, begitu. Baik Mbak Yuni, berarti untuk aspek yang dinilai itu kurang lebih 3 yang utama tadi ya. Iya, 3 Nah, utama. kalau misalnya tadi nih, aku coba kilas balik sedikit ya. Kalau misalnya untuk peserta sendiri, tadi kan ada yang memang rekomendasi dari kementerian, sama ada yang memang bersedia sendiri, inisiatif sendiri untuk menjadi peserta. Nah, apakah ada perbedaan peluang menang Mbak dari antara 2 kategori peserta tersebut nih? Tentunya Yang sepengetahuan Mbak Yuni aja. sepengetahuan saya ya. Betul. Jadi kalau misalnya sebenarnya kan dari Kemenkomarves ini sudah punya database tersendiri terkait dengan pelabuhan yang memang dinilai ini sangat memungkinkan nih, sangat peluang potensi untuk dapat awarding dengan nilai yang terbaik tuh bakal cocok dengan pelabuhan ini misalnya. Nah, biasanya yang ikut rekomendasi dari Kemenkomarves itu jauh lebih besar peluangnya sih. Oh gitu ya, oke. Iya, karena kan mereka memang udah ada database-nya gitu. Dan juga ada juga kemarin Tersus dari Pertamina Shorebase Tanjung Batu. Nah, itu juga dia mengikuti Green dan Smart Port ini. Nah, dia pun mendapatkan nilai yang terbaik juga. Jadi untuk dari Kemenkomarves-nya juga nanti dia bakal mendapatkan rekomendasi dari voluntary juga, bisa mengajukan self assessment. Jadi dikompetisikan lagi seperti iya, itu. Memang jadi tidak menutup kemungkinan tidak ya menutup sebenarnya. kemungkinan juga sih sebenarnya. Memang dari hasil rekomendasi dari Kemenkomarves itu kan juga mereka sudah ada penelitian juga sebelumnya, ada di database-nya mereka. Sudah research juga ya pastinya. Baik, nah Mbak Yuni, kalau misalnya kita bicara tentang proses nih, bagaimana proses penilaian dari Green and Smart Port Award ini? Nah, kalau proses penilaiannya itu, yang pertama itu kan memang dari Kemenkomarves ya. Kemenkomarves itu mereka melakukan penelusuran database terkait dengan pelabuhan yang memang qualified tadi. Betul. Yang memang sudah propernya sudah bagus dan secara persyaratan memenuhi gitu. Nah, lalu nanti setelah dapat rekomendasi dari Kemenkomarves, dari pelabuhan mendaftar. Mendaftar dulu ke website MyGreenPort. Lalu setelah mendaftar, nanti dari kita memberikan akses untuk melakukan self assessment dan juga upload dokumen. Nah, nanti dari Kemenkomarves melakukan penugasan penunjukan terkait asesor yang memang bertugas. Dan di sini kan badan
untuk Green dan Smart Port ini adalah ID Survey. Oke. Nah, ID Survey dalam hal ini adalah Sukovindo dan juga BKI. Oke. Nah, nanti mereka melakukan self assessment, upload dokumen, dan itu kita kasih tenggat waktu selama 2 minggu. Oke. Setelah mereka upload dokumen selama 2 minggu dan data tersebut sudah dirasa lengkap ya. Sorry, bukan data tersebut dirasa lengkap, dan setelah waktu 2 minggu Setelah itu 2 minggu. kita akan menilai, ada namanya gap analysis. Oke. Di situ kita akan mencek data dokumen tersebut sudah sesuai dengan yang dimintakan. Requirement-nya udah sesuai atau belum ya? Atau belum. Nah, kalau misalnya tidak yang kurang. sesuai dengan requirements kita, tentu kita akan menanyakan dulu ke pelabuhannya. Masih ada kemungkinan ya, nggak langsung di skip gitu ya ternyata? Belum. Oke. Nah, jadi ketika misalnya nanti kita datang ke sana, kita akan mencocokkan data verifikasi lapangan, hasil verifikasi lapangannya dengan dokumen yang memang diupload kepada kita di dashboard My Green Port. Ketika data tersebut sudah qualified dan misalnya memang masih ada dokumen yang harus dimasukkan lagi, kita tidak menutup kemungkinan juga ketika di lapangan itu ada dokumen-dokumen yang memang baru di submit ke kita. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melakukan survei lapangan, nanti ada masa tenggat selama 1 minggu. Oke. Jadi 2 minggu dulu ada survei lapangan, 1 minggu lagi. Nah, 1 minggu ini namanya masa tenggang. Oke. Nah, baru tuh kita close di sana. Nah, kita close di sana ketika assessment sudah selesai, nanti kita ada sidang dengan Dewan Pertimbangan. Di mana di situ kita libatkan ke KLHK, Kemenko Marves, bagian dari akademisi, dan juga nanti kita juga melibatkan asosiasi pelabuhan Indonesia. Nah, dari situ baru kita bisa memutuskan nilai yang kita berikan itu sudah qualified sesuai dengan kondisi lapangan atau tidak, begitu. Jadi prosesnya itu sangat panjang sekali. Iya, panjang banget ya. Banyak masa tenggatnya juga. Iya, betul. Jadi kalau misalnya sampai akhirnya ketemu nih pemenangnya, kurang lebih berapa lama nih, Mbak? 1 bulan kah? Bisa lebih sih. Bisa lebih ya? Bisa lebih ya berarti ya. 2 bulan maksimum. 2 bulan maksimal. Iya. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya tadi kita udah bicara tentang proses, berarti kan pasti namanya peserta berharapnya menang ya. Kalau misalnya sudah menang nih, Mbak, keuntungan apa yang didapatkan nih? Kita bicara tentang keuntungan kalau misalnya udah menang. Kalau pelabuhan tersebut menang, yang pertama itu dari segi aspek ekonomis. Karena Green dan Smart Port ini memang kita fokuskan concernnya emang untuk saving energy. Jadi mereka akan diuntungkan sekali ketika misalnya mengikuti Green dan Smart Port ini dan juga menerapkan si penghematan energi atau saving energy. Nah, dengan dia mengikuti Green dan Smart Port ini secara beban operasional pasti mereka akan menurun. Jadi mereka akan lebih saving gitu biaya operasional pelabuhannya. Oke. Karena kan memang harus penghematan energi itu kan memang harus apalagi lagi diterapkan ya. gitu kan. Betul. Misalnya biasanya mereka beroperasi sampai jam 7, tapi karena mengikuti Green dan Smart Port ini dia harus mematikan lampu misalnya dari sejak jam 5 misalnya, itu kan akan ada saving ya di situ. Dari beban operasionalnya akan menurun. Nah, dan yang kedua itu ada juga kemarin pelabuhan PSTB Pertamina Short Base Tanjung Batu mengikuti GPS. GPS ini Green Port International ya. Nah, dari situ mereka berhasil mendapatkan GPS ini. Nah, secara branding dari segi pelabuhan dan juga kepercayaan oleh pengguna-pengguna pelabuhan tersebut kan juga nanti akan meningkat ya. Dari segi ekonomi mereka juga akan menjadi lebih baik karena pelabuhan tersebut sudah terstandarisasi dan juga pastinya akan meningkatkan
daya saing secara internasional dan juga akan meningkatkan juga daya saing pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi dari segi branding mereka juga bagus, dari segi ekonomik mereka juga bagus, dan juga tentunya concern kita terhadap sadar akan emisi gas karbon ini dapat tersampaikan juga. Betul. Karena kita secara tidak langsung memaksa mereka untuk melakukan energy saving dan juga concern terhadap hal-hal yang berbau dengan kesehatan dan lingkungan begitu. Baik, nah begitu banyak ya berarti manfaatnya kalau misalnya sudah jadi pemenang si Green and Smart Port Award ini. Nah, Mbak Yuni, tadi kan kita sudah berbicara tentang pengertian dari Green and Smart Port, terus bagaimana proses seleksinya sampai dapat pemenangnya gitu, sampai dengan keuntungnya kalau misalnya jadi pemenang. Kalau misalnya nih, kita kan tadi berarti kalau sekarang bulan apa nih? April ya? Udah mau masuk season pendaftaran dong Mbak berarti. Iya, betul. Nah, gimana nih caranya untuk kita jadi peserta Green and Smart Port Award? Cara kita untuk mengikuti Green dan Smart Port Award itu kita bisa akses di mygreenport.com. Di situ nanti ada kontak personnya, baik dari Sukovindo dan juga BKI. Nanti silahkan ditanyakan saja kepada kami siap 24 jam. 24 jam ya? Misalnya ada memang pertanyaan terkait dengan Green dan Smart Port gitu. Fast respon ya? Iya, fast respon. Nah tadi untuk daftarnya tinggal berkunjung ke websitenya aja ya berarti? Iya, mygreenport.idsurvey.login. Kalau misalnya untuk syaratnya dan kapan nih kira-kira kita bisa daftarnya maksimal tanggal berapa sampai ditutup pendaftarannya Mbak Yuni? Setidaknya ada 5 ya syarat untuk mengikuti Green dan Smart Port ini. Yang pertama itu harus ada NIB, nomor induk berusaha, dan yang kedua itu harus ada dokumen izin lingkungan, dan yang ketiga itu harus ada struktur organisasi perusahaannya, dan yang keempat itu harus ada rencana induk pelabuhan, dan yang kelima itu harus ada layout pelabuhan. Agar kita juga bisa menghitung gitu nanti yang terkait dengan saving energy tersebut. Berarti 5 dokumen ini nanti yang akan diupload ya pada saat pendaftaran ya? Iya, betul. Untuk pendaftaran wajib harus ada 5 item tersebut. 5 dokumen tadi. Baik. Kapan nih dibuka dan kapan ditutupnya untuk pendaftarannya? Kalau dibukanya itu dari sejak bulan Agustus. Nah, dan ditutupnya itu karena kita rencana awarding itu sebelum akhir Desember, akhir tahun, sehingga kita butuh waktu ya untuk melakukan assessment. Itu yang paling enggak itu di bulan Oktober itu udah terakhir, udah close ya? Udah close gitu. Baik, berarti kalau misalnya dari sekarang daftar udah bisa? Dari sekarang mungkin bisa self assessment dulu. Udah self assessment dulu ya? Boleh self assessment dulu. Baik, siap-siap juga karena kan memang tadi prosesnya juga sangat panjang ya. Iya, betul. Gitu. Baik. Mbak Yuni, sebelumnya kita terima kasih ya atas waktunya. Kita jadi tahu nih apa itu Green and Smart Port Award, bagaimana peran BKI di dalamnya, serta mengetahui bagaimana proses Green and Smart Port Award berjalan sampai dengan tadi dapatlah si pemenangnya gitu ya. Nah, untuk Mitra BKI juga jangan lupa ya untuk daftar di program Green and Smart Port Award sebelum periodenya berakhir. Tadi maksimal di Oktober ya? Iya, Oktober. Karena registrasinya ini gampang banget, cukup kunjungi link aja di mygreenport.idsurvey.id atau cukup dengan scan barcode di bawah ini. Mitra BKI juga apabila Anda tertarik dengan topik mengenai pembangunan kapal lainnya, Anda bisa mulai berlangganan channel YouTube PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI untuk mendapatkan info seputar industri dunia maritim dengan klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng di sebelahnya. Jangan lupa juga untuk memberikan tanggapan atau komentar mengenai topik bahasan selanjutnya di bawah ini. Sampai jumpa di Window Ocean Podcast berikutnya.